dalam pergaulan itu bisa menjadi pemicu utama kita tidak mengetahui bahasa Indonesia dari suatu kata bahkan beberapa kata. Nah, kita memang diharuskan sih untuk menggunakan berbagai bahasa, tapi tidak untuk melupakan bahasa Indonesia yaitu adalah bahasa ibu kita sendiri. Nah, contoh-contoh kata-katanya adalah lantatur, kode batang, ataupun realitas maya. Itu 3 kata-kata yang paling sering kita tidak ketahui bahwa 3 kata itu tuh mempunyai padanan istilah bahasa Indonesianya sendiri, yaitu adalah drive-thru, barcode, dan virtual reality. Nah, kalau ngomongin padanan pasti mikir padanan itu apa sih? Nah, padanan menurut KBBI adalah keadaan seimbang, sebanding, senilai, seharga, sederajat, sepadan, searti, dan sebagainya. Nah, seringkali kita menggunakan istilah asing, bahkan sampai tidak mengetahui ada bahasa Indonesianya, seperti 3 kata yang saya sebutkan. Nah, alangkah baiknya sebagai penutur bahasa Indonesia, kita mengetahui padanan dari istilah asing, walaupun di keseharian kurang dipakai, untuk mengetahuinya saja itu sudah lebih dari cukup. Oke, next. Nah, kita akan membahas masalah-masalah dalam chapter ini adalah yang pertama, apa sih bab ini adalah yang pertama adalah apa sih pengaruh berbahasa asing dalam pergaulan saat ini? Yang kedua, bagaimana sih supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan bahasa asing? Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan maraknya penggunaan bahasa asing? Dan yang keempat adalah apakah bahasa asing sesuai dengan sopan santun di Indonesia? Oke, selanjutnya. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang tujuan penelitian. Yang pertama adalah apa sih pengaruh berbahasa asing? Maaf. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh bahasa asing di dalam pergaulan. Yang kedua, untuk menyaring bahasa asing untuk digunakan dalam pergaulan. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab bahasa asing itu marak digunakan. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat kesopanan bahasa asing di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian dalam bab ini adalah sebagai sudut pandang lain bahasa asing yang marak digunakan di pergaulan dan memberikan informasi tentang apa sih padanan-padanan istilah asing dalam berbahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu pembahasan masalah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari fakir adalah orang yang sangat berkekurangan, orang yang terlalu miskin. Contoh, setiap Jumat dia membagi-bagikan sedekah kepada fakir dan miskin. Dan jadi apa sih fakir berbahasa Indonesia itu? Jadi seseorang yang memiliki kekurangan dalam menerapkan sistem ambang bunyi dan perkataan yang baik dalam bahasa Indonesia. Nah, ini bisa berarti kekurangan dalam penggunaan kosakata, tutur bahasa yang benar dan sopan, dan mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia saat berbicara maupun kekurangan lainnya. Nah, ciri-ciri fakir berbahasa Indonesia itu kayak gosnya masyarakat dalam menilai penggunaan bahasa asing ini memiliki nilai yang lebih unggul dan ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing tersebut dalam padanan bahasa Indonesia. Kemudian penyebab terjadinya fakir berbahasa Indonesia, yang pertama akulturasi bahasa Indonesia. Di sini arus globalisasi dan perkembangan pesat di internet ini membuat terlalu banyak bahasa, khususnya bahasa Inggris. Nah, membuat kita sulit untuk menjaga agar tetap dan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang menyebabkan bahasa Indonesia ini jadi terkadang kalah pamor, jadi lebih bahasa asing ini tingkatnya lebih tinggi sedikit lah daripada bahasa Indonesia. Kemudian pendidikan dan penguasaan kosakata.
dalam KBBI yang menyimpan banyaknya kosakata Indonesia, bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca nih, atau malahan sekedar menjadi pajaan aja di rak perpustakaan sekolah maupun kampus. Nah, seperti kita memiliki pola pikir hanya untuk menggunakan kamus bila kita ingin mempelajari bahasa yang benar-benar baru untuk kita. Kemudian contoh kosakata bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sering kita jumpai kosakata yang berasal dari bahasa asing bertebaran dalam komunikasi sehari-hari, dan kita juga gunakan kosakata tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, namun sebaiknya kita itu mengetahui apa padaan kosakata tersebut dalam bahasa Indonesianya, sehingga dapat kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari baik lisan maupun tulis. Nah, ini beberapa contoh kosakata bahasa asing yang sering digunakan dalam bahasa lisan maupun tulis, dan bahkan sering muncul di berbagai media. Contohnya barcode. Barcode itu kode batang. Nah, kata barcode ini kita gunakan saat berkaitan dengan kebutuhan atau mendapatkan informasi tentang suatu produk atau barang di berbagai media. Nah, padaan kosakata ini adalah kode batang. Contoh kalimatnya tuh kode batang dari barang ini ada di balik kemasan, contohnya. Kayak packagingnya, di belakang packaging biasanya ada barcode gitu kan, kode batang. Nah, kemudian laundry. Laundry ini penatu. Kata laundry ini ditemui di sekitar lokasi yang dekat dengan biasanya tempat tinggal atau pemukiman yang banyak iklan bertebaran menggunakan kata ini. Sebenarnya sudah ada padanan kosakatanya yang bisa digunakan untuk menggantikan kata ini, yaitu kata penatu. Contohnya, contoh kalimatnya misalnya Pak Ahmad membuka usaha penatu di dekat rumahnya mulai tahun ini gitu. Kemudian fotokopi atau fotokopi. Kita masih sering menjumpai beberapa jasa percetakan yang menggunakan kosakata fotokopi pada papan reklamenya. Biasanya tempat ini dapat kita jumpai dekat perkantoran, kampus, sekolah, maupun tempat bisnis. Nah, penggunaan bahasa asing fotokopi ini kurang tepat karena sudah ada padanan kata yang layak digunakan, yakni fotokopi. Contoh kalimatnya seperti Claudia sedang memfotokopi kartu mahasiswanya di Buring. Nah, kemudian outbound atau mancakrida. Nah, kantor, sekolah, kampus, dan lembaga lainnya itu sering mengadakan kegiatan di luar yang melibatkan banyak karyawan atau anggotanya untuk turut serta dalam kegiatan outbound. Nah, kita sering mendengar dan melihat mereka tuh menggunakan kata ini untuk acara di luar ruangan, khususnya yang melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk membangun kerjasama di antara satu kelompok. Nah, padanan kosakata ini pun sudah ada dalam bahasa Indonesia yang tentunya dapat kita gunakan dalam bahasa lisan maupun tulis, yakni mancakrida. Kemudian ada screenshot atau tangkapan layar. Nah, banyak nih pengguna media sosial yang mengunduh berbagai jenis aplikasi untuk mendukung proses komunikasi mereka. Nah, misalnya aplikasi screenshot. Sudah selayaknya kita menggunakan padanan dari kosakata asing ini dengan padanan yang sesuai dalam bahasa Indonesia, yakni tangkapan layar. Kemudian ada soft launching atau peluncuran awal, ada juga grand launching atau peluncuran resmi. Kemudian PowerPoint atau salindia. Nah, istilah PowerPoint ini atau PPT biasanya digunakan untuk tayangan dalam program Microsoft Office. Nah, padanan kata ini sudah resmi dan dapat digunakan sebagai pengganti PowerPoint, yakni salindia. Gitu. Terus kemudian ada drive-thru. Drive-thru itu layanan tanpa turun atau lantatur, layanan tanpa turun. Ya. Kata drive-thru ini juga sering kita lihat dalam berbagai iklan suatu produk, termasuk di kendaraan. Nah, padanan ini dapat kita gunakan yakni layanan tanpa turun itu. Kemudian ada reload atau refresh, memuat ulang. Nah, agar sebuah aplikasi atau program elektronik ini menjadi lancar kembali, kadang-kala tuh kita melakukan reload atau refresh ya kan. Nah, ada padanan kata yang dapat kita gunakan untuk pengganti kata dari bahasa asing tersebut, yaitu memuat ulang. Kemudian ada body lotion, yaitu air raga
Nah, banyak produk cairan untuk pelembab atau sejenisnya yang sering digunakan oleh para wanita pada umumnya. Nah, produk ini tuh diantaranya terkenal dengan body lotion, tapi sebenarnya ada padanan kosakata asing, ada pengganti kosakata asing tersebut, yaitu cairaga. Nah, bagaimana sih kita mengatasi fakir berbahasa Indonesia? Nah, pertama kita mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Perkembangan teknologi ini kan sangat pesat dan pengetahuan bahasa asing ini didapatkan dari sekolah maupun lingkungan, mungkin menyebabkan kita merasa lebih keren dan lebih penting jika menguasai bahasa asing. Jadi berkurangnya rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian ada berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing, di mana fenomena anak Jaksel yang pernah terjadi itu merupakan salah satu contoh nyata bahwa jika kita mengetahui beberapa kosakata bahasa asing, adanya kecenderungan untuk mencampur adukan kata tersebut saat kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pakailah kosakata yang tepat dan di waktu yang tepat. Kemudian cara mengatasi fakir berbahasa Indonesia yang terakhir itu mencari kosakata serapan. Nah, jika memang merasa terus-menerus memakai kosakata asing yang belum diketahui kosakata serapannya dalam bahasa Indonesia, ada baiknya kita mencoba mencari tahu nih di internet atau di KBBI daring tuh maksudnya artinya apa sih gitu. Jadi kita tuh bisa tahu, oh ternyata kata serapannya dalam bahasa Indonesia tuh ini gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya. Sebentar ya, Pak. Ya, silakan. Pak, sepertinya teman saya lagi jaringannya agak bermasalah. Jadi saya gantikan aja ya, Pak. Ya, boleh lanjutkan aja, apa? Oke, bab 3, penutup. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita tuh, jadi kita tuh masyarakat Indonesia ini yang hidup di era teknologi ini menghargai perjuangan para pahlawan dan para pemuda terdahulu dengan menghindari kefakiran berbahasa Indonesia, entah itu mencampurkan kosakata bahasa asing atau terus-menerus menggunakan kosakata bahasa asing yang kita telah ketahui serapannya dalam bahasa Indonesia. Nah, mari kita mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia kita sendiri. Kemudian sarannya yaitu sebagai warga Indonesia ada baiknya kita lebih memperhatikan kosakata yang digunakan dalam berbahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Memiliki rasa ingin tahu juga nih terhadap kosakata bahasa Indonesia dan mencari tahu apakah kosakata tersebut tuh memiliki kosakata serapan atau tidak. Nah, lalu jika memang ada, mempromosikannya kepada kerabat terdekat. Jadi misalnya kayak tadi contohnya drive-thru nih, mungkin orang-orang sebagian juga nggak tahu serapan dalam bahasa Indonesianya tuh seperti apa gitu. Nah, agar mereka tuh mengetahuinya dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Terima kasih Pak. Berikut presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan. Terima kasih. Ya, baik. Yang sudah dipaparkan ya ada kelompok 9 ya di sini tentang padanan istilah asing ya. Ini lebih kepada fakir berbahasa Indonesia ya. Nah, jadi dari yang sudah Anda sajikan ini, coba tadi Salindia ya. Jadi coba diulangi lagi tadi padanan kata bahasa Indonesianya. Saya ingin lihat ya.
yang ada fotokopi, ya, kemudian ada penatu gitu ya. Itu sebagai contoh ya. Ya. Nah, ini jadi seperti barcode ya, memang di Indonesia kan menjadi kode batang. Lalu ada laundry, penatu. Nah, fotokopi itu lebih kepada apa namanya, disesuaikan ya. Jadi tulisannya, tapi diucapkannya sebenarnya sama ya. Jadi namanya kan adopsi adaptasi. Jadi fotokopi ini pengambilannya lebih kepada adaptasi ya. Nah, sementara kalau outbound itu di Indonesia kan menjadi manca krida ya. Manca itu luar, krida itu kegiatan. Jadi maksudnya itu kegiatan yang dilakukan di luar, yaitu dari bahasa Sanskerta ya. Nah, sementara screenshot itu dalam bahasa Indonesia adalah tangkapan layar, soft launching, ya, kemudian grand launching, ada nah, untuk Salindia ini lebih tepatnya bukan PowerPoint, ya memang bisa, tapi di situ terjemahnya kepada slide, ya, slides-nya itu ya disebut dengan Salindia gitu ya, karena kalau PowerPoint ini kan untuk penyajiannya, untuk apa, lebar presentasinya, tapi terjemahan Salindia ini lebih kepada slide ya, walaupun tidak salah juga disebut PowerPoint karena memang di situ kan muncul Salindia atau slide-nya ya. Nah, kemudian layanan tanpa turun ya, jadi dibuat akronim tanpa tur gitu ya. Nah, body lotion ini apa? Body lotion ini apa tadi terjemahnya, bahasa Indonesianya apa di sini? Tertutup ini apa bahasa Indonesia itu, coba dibaca. Calir raga, Pak. Oh, caliraga ya. Oh, body Iya. lotion itu caliraga ya. Nah, baik, yang disajikan ini sebagai contoh-contoh juga ya, bahwa ini ada padanannya dalam bahasa Indonesia, jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini yang perlu diketahui juga bahwa bahasa Indonesia ini ketika mencari padanan biasanya akan mencari kalau tidak bahasa Sanskerta kan seperti Mancakrida ya, itu ada Sanskerta atau Jawa kuno ya, antara dua itu ya. Nah, seperti kalau Anda pernah mendengar slogan atau semboyan angkatan laut ya, Jala Sveva Jaya Mahe. Nah, itu kan diambil dari Sanskerta ya. Nah, atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu pengambilan bahasa Indonesia seperti itu. Karena bahasa Indonesia itu pengaruhnya lebih kepada kan bahasa Melayu sebagai inti ya, utamanya adalah bahasa Melayu, kemudian pengambilannya Sanskerta dan Jawa kuno ya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga beda dengan bahasa Inggris ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu biasanya ketika mereka membuat slogan atau semboyan, mereka akan mengambil kalau tidak bahasa Perancis, bahasa Latin. Biasanya begitu ya, kalau ingin membedakan ya. Kalau artinya ingin beda supaya tidak selalu bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia biasanya bisa mengambil dari Sanskerta atau Jawa kuno ya. Karena kalau dilihat dari karena saya juga mengajarkan bahasa Bantu ya. Bahasa Bantu itu adalah pembentuk kosakata bahasa Indonesia selain bahasa Melayu yang punya peran atau pengaruh yang cukup banyak dalam kosakata bahasa Indonesia. Nah, terus yang perlu dipahami juga bahwa dalam apa ya tadi dikatakan bahasa Indonesia memang kalau dikatakan mencampur aduk, memang begini, ada dua hal. Satu, pencampur adukan kosakata bahasa Indonesia ya, meskipun tadi sudah saya katakan itu juga ada Sanskerta, Jawa kuno, sebetulnya sudah terjadi pada era kolonial ya. Jadi pada masyarakat ketika kita dijajah oleh Belanda ya, itu kosakata yang sering dijadikan sebagai campuran adalah bahasa Belanda tentunya. Dan itu masih terasa sampai sekarang, bahkan sudah masuk menjadi kosakata bahasa Indonesia seperti keran, gorden, tas ya, kemudian sepeda ya, kemudian kalau orang Jawa malah ada kata sepur. Nah, sepur itu kan bahasa Belanda ya, potlot yang bermakna pensil itu juga dari bahasa Belanda ya. Nah, baskom ya, kemudian onderdil ya. Nah, ada ratusan ya kosakata bahasa Belanda yang masuk ke kosakata bahasa Indonesia. Nah, itu. Jadi pencampuran ini bukan hanya terjadi saat ini.
Nah, yang kedua, ya, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa global. Nah, ini akan saya jelaskan pada Anda. Bahasa global. Nah, coba dimatikan dulu ini ya, apa PowerPoint-nya ya, untuk kelompok 9 ya. Nah, jadi ya. Nah, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa global, sehingga pencampuran kosakata itu tidak hanya terjadi dalam bahasa Indonesia ya. Saya yakin negara-negara lain pun akan ada pencampuran kosakata bahasa Inggris ya, karena ini akibat bahasa Inggris diajarkan atau ya istilahnya kalau saya katakan malah diwajibkan diajarkan ya di banyak negara ya, sehingga kosakata bahkan bahasa Jepang ya, orang Jepang pun itu tidak mustahil ya, atau bukan hal yang aneh kalau mencampurkan kosakata bahasa Jepang dengan bahasa Inggris ya. Jadi ketika dia bicara ataupun nyanyi itu terselip kosakata Inggris ya, apa, bahkan Korea pun dengan terang-terangan ya. Kalau Anda mendengarkan lagu kelompok Korea itu banyak sekali itu ya selipan bahasa Inggrisnya ya. Jadi bahkan ya satu lagu pun bahasa Inggris semua gitu ya. Nah, di samping bahasa Korea dicampurkan dengan bahasa Inggris dalam lagu-lagu kelompok musik Korea ya, itu akibat pengaruh Inggris ya, saya katakan yang begitu luas ya. Jadi pencampuran kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia terhadap bahasa Inggris itu saya yakin bukan hanya ada di Indonesia, tapi terjadi di banyak negara. Nah, sementara bisa jadi di Inggris sendiri ya pencampuran itu minim gitu ya, karena memang di Korea wajib belajar bahasa Inggris ya, di Perancis juga wajib belajar bahasa Inggris, di Jerman juga begitu. Nah, bisa jadi kan di Inggris tidak ada kewajiban gitu ya. Nah, bisa jadi tidak ada kewajiban. Artinya kalau mau silahkan belajar, tidak. Tapi kalau di negara-negara kan wajib diberikan itu bahasa Inggris, meskipun penduduknya ya bisa dipastikan hanya sedikit yang bisa berbahasa Inggris. Karena ketika bahasa Jerman diwajibkan pun, pasti orang Inggris pun tidak semuanya bisa berbahasa Jerman. Kalau dibalik, ya, andai kata bahasa Jerman diperlakukan seperti bahasa Inggris, akan sama posisinya, ya. Nah, sekarang tidak Inggris lagi ya. Sekarang semuanya adalah bahasa Jerman misalnya, atau Prancis yang kemarin sudah saya ungkapkan ya, Emmanuel Macron, Presiden Prancis, nanti kalau Prancis terpilih sebagai pemimpin Uni Eropa akan mewajibkan Prancis bahkan akan menggeser bahasa Inggris. Nah, tentu ini sulit ya, sulit gitu ya, karena memang kedudukannya bahasa Inggris itu tadi dipelajari di banyak negara. Nah, di sini saya akan memberikan juga pada Anda pemahaman mengenai kefakiran bahasa itu ya, bahwa tadi sudah saya ungkapkan ya, ada dua hal ya. Satu, pencampuran bahasa di Indonesia ini terjadi memang bukan hanya saat ini ya, sejak dijajah Belanda pun kita sudah melakukan itu ya, karena memang salah satu ciri ya, ini saya katakan ciri negara yang bekas dijajah ya, dan ini banyak terjadi di mana-mana, lebih menghargai bahasa penjajahnya atau merasakan bahwa bahasa penjajah itu lebih bergengsi. Itu jarang sekali negara yang bekas dijajah, ya saya tidak tahu di mana ya kalau memang ada, yang bisa muncul dengan budayanya sendiri ya, tanpa bergantung dengan bahasa penjajah. Kita lihat aja Malaysia. Ya, Malaysia itu Melayu, tapi dengan bangganya berbahasa Inggris. Jadi identitas dirinya kalau tidak dijaga Melayunya hilang. Jadi mereka bangga dengan bahasa penjajah negara mereka ya. Indonesia pernah bangga juga dengan Belanda. Ya, nah sementara Inggris ya pernah ada di Indonesia tapi tidak selama Belanda, tetapi sekarang yang terjadi justru kebanggaan kita ada pada bahasa yang pernah menjajah Malaysia, itu bahasa Inggris, yang karena menjadi bahasa internasional tadi, yang internasional pertama ya. Jadi saya tidak menyebut hanya Inggris ya, karena bahasa PBB ada 6. Nah, tetapi kalau, nah ini sedikit saya berikan gambaran pada Anda mengenai, coba ini ya saya buka di sini ya, kefakiran berbahasa ini ya. Nah, bahwa kalau tadi disebutkan ya, seperti ini nih, babysitter itu kan dalam bahasa Indonesianya ada pramusiwi. Nah, itu babysitter itu adalah pramusiwi ya. Kemudian kalau istilah-istilah elektronik sebetulnya banyak juga sudah diterjemahkan ya. Di antaranya ada tadi download dengan unduh ya. Kemudian upload unggah misalnya itu ya. Itu beberapa yang sudah diterjemahkan ya. Ini coba saya unggah filenya ya. Ini agak-agak susah ya. Kalau tidak saya buka dengan jendela saja ya.
Nah, ini saya beri contoh ya, nanti juga ada contoh dalam bahasa lain ya. Ini saya gunakan jendela saja ya. Nah, coba ini desktop atau jendela ya. Ya, ini ya, nanti dihentikan. Nah, ini. Ya, ini saya gunakan aja jendela ya. Nah, ini Fakir berbahasa Indonesia ya. Nah, ada tadi sudah dicontohkan. Nah, ini yang saya sebut download itu unduh, upload itu unggah. Kemudian handphone itu menjadi telepon genggam. Nah, ada kata yang jarang kita dengar ya, seperti keracak, cerih dan tanglung. Sebetulnya ini tidak akan jarang kalau ya berita-berita yang ada di televisi itu kosakata ini kemudian dipakai terus. Ya, jadi berita ya, karena kalau sering digunakan kan sering terdengar. Membuka kamus itu sebetulnya bukan jalan yang efektif, tapi mewajibkan semua pembaca berita dan media cetak menggunakan kata ini pasti efektif. Tuh ya. Tetapi yang menjadi masalah kan pemerintah ya dalam hal ini keseriusannya untuk hal seperti ini memang tidak maksimal ya. Bahkan kalau saya katakan ketika ada kosakata yang diciptakan ini tidak dipopulerkan gitu ya. Karena kata ini bisa populer biasanya dengan kalangan orang-orang yang populer yang kita kenal dengan sebutan selebriti ya, atau ada yang mengatakan selebritas ya. Selebriti. Nah, kalau kata itu diucapkan oleh mereka, nah tentu akan dengan mudahnya populer. Karena kalau kamus ini sulit. Jadi pemerintah yang punya kuasa yang harus menerapkan. Nah, ini baru ya. Nah, selanjutnya lagi nih, ini beberapa perusahaan yang memang memakai kosakata bahasa asing. Dan fenomena ini bukan hanya terjadi saat ini ya. Ini terjadi pada zaman Belanda pun, penamaan-penamaan dengan menggunakan Belanda itu sudah terjadi gitu ya. Nah, ini beberapa yang sudah di-Indonesiakan, salin tempel atau salin rekat ya. Daring online itu. Makanya ojek online, harusnya kan ojek daring ya kalau di Indonesia kan. Terus luring offline ya, surel email. Nah, kemudian ada tertikus ya, ada peramban browser, ada galat error ya, boran. Nah, boran ini kan Melayu. Kalau kita menyaksikan Upin Ipin itu menyebut formulir dengan sebutan boran. Nah, kita juga gunakan ya. Terus laman homepage ya kan, peretas hacker. Nah, peretas ini sudah lumayan populer kata peretas karena di media cetak saya sering membaca ya, lini masa. Nah, sama dengan tenggat waktu itu kan deadline. Nah, itu kata tenggat waktu ya, bukan tenggang ya, tapi tenggat pakai T ya. Tenggat waktu itu padanan dari deadline. Jadi kosakata ini bisa populer, yang utama adalah kaum cendekia ya, orang-orang Indonesia yang memang kuliah ya, profesor dan doktor itu senantiasa menggunakan kosakata Indonesia. Yang kedua, media cetak, ya, media elektronik. Nah, itu ya, itu diantaranya yang bisa mempopulerkan secara cepat. Kalau kamus ini tidak efektif, ya. Nah, kamus itu penting, tetapi itu setelah ada di kamus langsung dipopulerkan. Nah, itu ya, dipopulerkan, baru itu akan sering terdengar, ya. Nah, karena kalau untuk membuka kamus, kecenderungannya ya orang yang sudah lancar berbahasa itu kadang tidak suka dengan buka kamus ya. Orang Jerman tidak bisa dipastikan buka kamus Jerman. Ya, orang Cina yang mahir bahasa Mandarin pun tidak bisa dipastikan dia sering buka kamus Mandarin. Mengapa? Karena ya saya sudah bisa. Nah, ini susah ini memaksa orang membuka kamus yang sudah bisa bahasanya. Nah, kecuali sedang belajar bahasa. Nah, itu buka kamus. Ya, orang Jerman belajar bahasa Indonesia pasti buka kamus Indonesia kan begitu. Nah, orang Indonesia belajar ke Jerman pasti buka kamus Jerman. Nah, tapi udah lancar dah ini ya jarang buka kamus gitu ya. Nah, ini memang sulit ya, harus pemerintah yang punya peran penting ya, karena dia penguasa tertinggi ya. Nah, efektif, mangkus dan sangkil. Memang ini istilah yang mungkin tidak lebih baik dari efektif dan efisien. Nah, itu diantaranya ya. Nah, hacker dan seterusnya nih nanti bisa juga Anda baca kalau mau saya berikan. Nah, ini ada kata-kata seperti angkuh, sombong, jumawa, ya, apkir. Nah, ini apkir ini dari bahasa Belanda ya, sudah apkir. Apkir itu sudah tidak bisa dipakai ya. Itu. Nah, terus ada gawai, ketikus, luring, salindia. Nah, ini apa Indonesianya gitu ya. Kadang-kadang kan banyak juga yang kita tidak tahu dari bahasa asing. Nah, ini bahasa asingnya apa? Nah, tuh gawai itu gadget ya kan. Nah, terus luring itu offline. Donasi itu Teyan, hyperlink, Paranala, dan seterusnya. Swafoto itu selfie ya. Nah, ini contoh online daring
gadget gawai, tepikus mouse, ya, stapler. Nah, stapler ini bukan jegrekan, ya. Nah, dulu ada kelompok ketika menyajikan presentasi apa bahasa Indonesianya stapler, yaitu pengokot. Nah, ya, itu buli rundung gitu ya. Nah, sunset itu swastamita ya. Nah, penyebabnya di antara inilah ya. Pokoknya itu beberapa hal yang. Nah, kemudian kalau saya inikan lagi ya kepada Anda ya, sebentar, ini saya berikan lagi satu lagi ya, ada. Nah, ini supaya Anda tahu. Nah, bahwa yang perlu Anda ketahui untuk ya, bahwa usaha melakukan itu sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh bahasa Indonesia ya. Ini perlu Anda tahu dulu. Bentar, saya mau berbagi ini ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini contoh, saya berikan sini. Nah, ini saya berikan pada Anda bahwa upaya pengindonesiaan istilah asing itu bukan hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi negara lain yang tidak berbahasa Inggris pun melakukan hal itu. Ya, seperti online, itu kan di Indonesia kan daring. Nah, kata line yang dalam bahasa Inggris ya, line itu bisa jadi memang berasal dari Prancis, yaitu ligne. Ya, karena memang kalau nanti ada saya bisa sajikan pada Anda, kalau bahasa Indonesia itu kosakata yang banyak diambil adalah Sangsekerta dan Jawa kuno, ya biasanya seperti itu ya. Tapi kalau bahasa Inggris ambilannya adalah bahasa Prancis dan bahasa Latin yang menjadi sumber untuk penambahan kosakata Inggris, biasanya itu ya. Jadi bahasa Prancis tidak sedikit yang masuk ke bahasa Inggris ya. Nah, jadi anglingnya ya, itu Inggris menjadi online ya. Nah, terus ada download, itu memang dalam bahasa Perancis itu ada télécharger ya, tapi T-nya ada yang kapital. Kalau upload ini télécharger, tapi vers un server ya. Kalau Inggris kan jadi server, ini ada kata server. Ya, seperti Bureau ya, kan ada bahasa Inggris Bureau of Investigation, itu kan Bureau itu dari bahasa Perancis ya, yang dibaca menjadi biro. Itu ambilan kosakata Perancis ke bahasa Inggris ya. Terus email ya, kurier elektronik, nah atau dalam bahasanya surel. Kemudian warganet, internet ya, atau netizen dalam bahasa Inggris. Copy paste itu salin tempel, atau dalam bahasa Perancis copier coller ya. Jadi jadi ketika sudah ada Indonesianya, ya memang saya akan memilih itu karena hal yang perlu Anda pahami bahwa ketika saya dulu mengambil jurusan Perancis dan Rusia, itu kan saya juga penasaran, ini kosakata Perancis dan Rusianya apa? Nah, gitu ya. Sehingga saya harus tahu ini. Nah, sama dengan Anda ketika belajar bahasa Mandarin atau bahasa Korea, bahasa Jepang. Nah, itu online itu Jepangnya apa? Ya, atau daring offline itu Mandarinnya apa? Nah, Jepang dan Mandarin ini yang ataupun Arab ya, itu kan hurufnya bukan huruf Latin. Nah, tentu usaha pengarapan, pemandarinan dan penjepangan termasuk pengoreaan ini lebih kerjanya lebih berat karena mereka harus mengubah ke huruf mereka. Nah, kalau Indonesia masih menggunakan Latin. Ya, sementara apa bahasa Jepangnya online, apa bahasa Mandarinnya offline, apa bahasa Koreanya download dan upload, itu harus ada. Kalau bahasa Jepang, Mandarin dan Korea ataupun Arab tidak ingin ya hilang bahasanya akibat dominasi bahasa Inggris yang ada di dunia dalam istilah-istilah elektronik dan gawai atau gadget. Nah, gawai itu kan cenderungnya menggunakan Latin. Nah, sementara huruf Mandarin, kanji ya, bahasa Mandarin, Jepang, Korea, Arab termasuk ya, dan Rusia pun ya itu menyesuaikan ya. Jadi ketika di ponsel tertulis huruf Latin. Nah, nanti ketika Anda mau ubah nah, itu Rusia, itu akan langsung jadi Rusia, ya kan? Terus nah saya tidak tahu kalau yang kanji ini kan banyak nih, bagaimana penyesuaiannya gitu ya. Tapi yang jelas biasanya gawai itu akan di situ huruf Latin yang dominan. Jadi huruf Latin ini sudah menjadi huruf yang merajai berbagai huruf yang ada di dunia, ya. Nah, gitu. Jadi ketika di laptop ya, laptop itu ada di Cina, ada di Korea, Jepang, saya yakin itu juga tertulisnya Latin itu, ya. Nah, itu. Nah, ini ya diantaranya keunggulan huruf Latin, ya. Mau tidak mau ya kita akui itu, ya. Nah, kemudian ada download itu dalam bahasa Rusianya skachat. Ya, upload itu ada zakruzit ya, atau zakruzat. Online
tetap online, hanya memang ditulis Rusia. Ya, offline bisa ada dua, ada nevsieti, ya tidak ada jaringan, tidak di jaringan, atau offline, ya email, elektronaya, posta, ya netizen, internet palzavacheli, dan copy paste, kapiravat, stavit. Nah itu dalam bahasa Rusianya ada itu, ya termasuk screenshot, Indonesia tangkap layar. Nah kalau Perancis capture d'écran, ya kalau Rusia screenshot, hanya ditulis Rusia. Ya, tapi itu bacanya tetap screenshot memang, ya, tapi ditulis Rusia. Nah, kemudian ada laundry, penatu, ya ada lesif dan pracisnaya dalam bahasa Rusia. Nah, slide Inggris ya, salindia Indonesia, diapositif itu Prancis, dan slide itu slide ya, itu kan dari kata slide, sebenarnya slide, hanya ditulis secara Rusia. Nah, itu namanya rusifikasi ya. Nah, ini usaha-usaha perusiaan, pemperantisan, dan pengindonesiaan. Jadi ketika Anda nanti mengambil misalnya belajar bahasa asing yang bukan Inggris, Anda harus tahu istilah-istilah ini, nah, gitu ya. Nah, jadi ketika orang Inggris yang di Inggris belajar bahasa Indonesia, mereka akan menggunakan salindia daripada slide. Ya, mereka akan menggunakan penatu daripada laundry, gitu ya. Nah, sayangnya ketika orang Inggris yang ada di Inggris belajar bahasa Indonesia, di sana ada kata penatu, wawancara. Nah, di Indonesia sendiri menggunakan bukan wawancara, tapi interview. Nah, ini sayang ini sebetulnya. Kan mereka belajar di sana bahasa Indonesia. Ya, nah, jadi harusnya di Indonesia bukan interview, tapi wawancara. Nah, ketika orang Inggris ke Indonesia misalnya, ya. Nah, itu sebagai contoh ya. Karena ketika kita mempelajari suatu bahasa, tentu kita akan mencari padanan bahasa itu, gitu ya. Nah, jadi ini bahasa Rusianya apa, ini bahasa Perancisnya apa, gitu. Ya, tapi apakah di Perancis dipakai atau di Rusia? Ini perlu diselidiki juga. Apakah orang Rusia lebih suka pakai kata yang bukan Rusia, misalnya seperti tadi dia lebih suka laundry daripada Pracisnaya misalnya. Ya, nah itu perlu dicek juga di negaranya, misalnya ya. Apakah orang Rusia lebih suka pakai tulisan screenshot Inggris daripada screenshot dalam tulisan Rusia? Nah, ini ya kalaupun itu terjadi, ya berarti mirip dengan Indonesia juga, gitu ya. Bahwa negara-negara seperti itu pun terkena imbas ya bahasa Inggris. Nah itu ya, itu yang bisa saya paparkan pada Anda ya. Nah terakhir ya mengenai pemaparan ini sebelum kelompok berikutnya maju. Nah di sini saya ingin sajikan satu hal pada Anda ya. Bentar, ini saya cek dulu di sini ada tidak ya. Nah, ini sebentar ya, tentang tadi kan mengenai bahwa bahasa-bahasa lain pun sebetulnya juga melakukan penyesuaian ya, penyesuaian terhadap bahasa Inggris terutama ya, yang menjadi bahasa internasional pertama gitu ya. Jadi ketika itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia ya hendaknya kita gunakan ya, karena Perancis, Rusia termasuk Cina ya, Jepang, Korea itu juga berusaha ya bagaimana bahasa mereka bisa bertahan. Nah, hanya kalau untuk Perancis ya saya katakan dia punya Akademi Française. Akademi Française itu di Indonesia sama dengan Badan Bahasa. Jadi yang mengurusi istilah-istilah dan padanannya. Jadi istilah Inggris ini bagaimana padanannya misalnya ya. Nah, itu diantaranya itu ada Akademi Française ya di Perancis yang berdiri abad 16. Nah, kalau Rusia itu ada namanya Institut Ruskawa Yezika. Jadi di situ ada Institut Bahasa Rusia. Nah, itu juga mencari padanan-padanan istilah asing yang tidak ada dalam bahasa Rusia. Nah, itu juga punya itu Rusia. Nah, kalau Indonesia namanya Badan Bahasa. Nah, sementara untuk Inggris Amerika ataupun Australia, ya untuk yang Inggris ini saya tidak menemukan ya yang seperti itu. Nah, kalau Anda tahu informasinya, nah itu bisa diberitahu pada saya. Nah, mengapa Inggris tidak memiliki lembaga seperti Prancis yaitu Akademi Française? Nah, alasannya yang saya baca, Inggris tidak mau ikut-ikutan. Alasannya begitu alasannya. Ya. Nah, berarti kalau alasan utamanya hanya tidak mau ikut-ikutan Prancis, ya berarti tidak ada yang mengatur bahasa gitu. Umpama ya, kalau memang ini benar ya. Tapi ini perlu dicari perlu dicari kebenarannya apakah memang di Inggris ya yang British itu tidak memiliki lembaga seperti yang dimiliki oleh Prancis untuk mengatur atau membuat istilah-istilah yang tidak ada dalam kosakata Prancis misalnya ya. Nah, ini perlu dipertegas juga ya, perlu kita cari sumbernya gitu ya. Nah, coba ini saya akan berikan kalau memang masih ada di sini ya tentang tadi
Ya, tapi ini saya rasa cukup dulu lah ya. Nanti sambil menunggu yang presentasi berikutnya, takutnya nanti ini waktunya karena sudah pukul 8:30 ya. Nah, tapi ini dulu yang saya bisa berikan penjelasan mengenai fakir berbahasa tadi ya. Nah, kesimpulannya bahwa usaha pengindonesiaan seperti yang Anda sebutkan tadi itu bukan hanya di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi saran saya pada Anda, kalau Anda sempat mempelajari bahasa asing yang bukan Inggris, nah Anda harus tanya istilah-istilah Inggris itu dalam bahasa yang Anda pelajari, gitu ya. Ini ada tidak, gitu. Itu harus tanya itu, ya. Apakah guru atau pengajarnya tahu? Harusnya tahu, gitu ya. Bahwa ini bahasanya ini itu dia. Ini sebagai contoh saja ya, gitu. Nah, supaya bahasa itu punya padanan, gitu ya. Jadi dengan penjelasan seperti ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan Anda, gitu ya, bahwa usaha ini bukan hanya dilakukan oleh Indonesia semata, gitu, tapi juga dilakukan oleh negara-negara yang bukan berbahasa Inggris. Jadi memang kalau kita lihat di sini suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak, mereka yang lahir di Inggris, Amerika dan Australia itu dalam tanda petik adalah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung dalam arti minimal biaya kursus hemat, gitu ya. Nah, mereka tidak perlu kursus ya. Untuk Inggris lahir langsung Inggris, gitu ya. Nah, sementara selain Inggris, Amerika, dan Australia, harus kursus, gitu ya kan. Nah, harus belajar bahasa asing, gitu. Jadi, mereka lahir berbahasa Inggris. Mereka kemana-mana sudah enak saja, gitu ya. Karena bahasa Inggris sudah bawaan, gitu ya. Nah, ini ya padahal kan kalau kita ada tulisan perlunya belajar bahasa asing. Nah, sementara belum tentu orang Inggris, Amerika, dan Australia itu belajar bahasa asing, ya, karena bahasa mereka sudah diwajibkan dipelajari dimanapun, gitu ya. Nah, terus tidak menjamin juga kalau orang Amerika belajar bahasa Jerman atau Prancis pasti bisa, belum tentu, gitu. Sebagaimana orang Jerman belajar bahasa Inggris, gitu. Kalau dibalik posisinya sama, gitu. Hanya tadi bahasa Inggris itu ya sudah diwajibkan dimanapun, sehingga siapapun harus belajar. Nah, maka untuk tes bahasa Inggris di banyak negara bisa kita lakukan. Tapi tes untuk bahasa Jerman, tes bahasa Prancis atau bahkan Mandarin sekalipun tuh biasanya untuk tempat tertentu biasanya ya, karena memang kalau Inggris kan di semua sekolah di seluruh dunia itu banyak yang menggunakan ya, minimal diwajibkan untuk diajarkan. Nah, sehingga pengaruh bahasa Inggris tadi masuk ke berbagai bahasa ya. Jadi pengaruhnya itu ya di Korea ada, ya di Cina ada, ya di Prancis ada, ya di Jepang juga ada, gitu ya. Nah, ini terakhir nih saya juga baru menyadari ketika menyaksikan film-film Jepang ya, film anak-anak pada tahun 80-an itu banyak selipan kosakata Inggris ya. Banyak gitu ya, selipan-selipan. Artinya ketika ingin jadi robot, ketika ini, nah mereka itu mantranya itu biasanya pakai bahasa Inggris ya, walaupun nah itu orang Jepang gitu ya. Ternyata benar ya, selipan-selipan itu ada saja gitu ya. Nah, kelompok berikutnya dulu lah ya, kelompok 10. Nah, ini yang disajikan sudah bagus ya untuk kelompok 9. Jadi mengingatkan tentang kita sebagai orang Indonesia memahami kosakata Indonesia sebagaimana orang Perancis juga harus paham kosakata Perancis gitu. Walaupun di Perancis harus diajarkan bahasa Inggris. Begitu juga di Rusia ya. Orang Rusia pun juga harus tahu padanan kosakata itu dalam bahasa Rusia ya, walaupun bahasa Inggris pun tetap diwajibkan di negara tersebut gitu ya. Nah, jadi sebagaimana yang dilakukan oleh orang negara-negara lain gitu ya. Nah, silakan. Ya, ini saya rasa cukup ya. Sementara untuk kelompok 9 penjelasan dari saya. Sekarang kita beralih pada kelompok 10. Ya, silakan kelompok 10 Terima kasih, ya. Pak. Ya, sama-sama. Ya. Nah, kita tunggu kelompok 10 ya. Sudah terlihat belum? Ya, sebentar. Saya sedang ya PPT-nya. Nah, sudah. Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Yandri Sinaga, Sela Desindra, dan Yolanda Asian. Silakan ya, kelompok 10. Saya mulai, Pak ya. Ya. Oke. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bagaimana bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Ya. Sebelumnya selamat pagi sama Pak Dedi sama teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Yandri. Kemudian ada rekan saya, Sela Desindra Mahesa. Kemudian rekan
saya Yolanda Hasien. Next. Nah, di bab pertama kita akan membahas tentang pendahuluan atau latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita akan mengetahui bagaimana setiap suku bangsa yang memiliki bahasa sendiri. Pastilah ya, di setiap negara di dunia pasti memiliki bahasanya tersendiri. Dengan segala keunikan yang dimiliki, namun dengan bahasa ini mampu menjadi alat komunikasi yang dalam suatu berpikiran, baik berkata, namun berbuat atau meminta tolong terhadap sesuatu. Nah, bahasa ini juga memperjelas bahwa seseorang atau kelompok dalam penyampaian. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sering kita menjumpai orang lain yang berbicara dengan bahasanya yang tidak kita mengerti. Bahkan jangankan di antara di dunia sendiri ya. Di Indonesia saja dengan berbagai suku, mungkin banyak tuh bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti dari bahasa Jawa atau dari bahasa lain. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita sendiri? Nah, dengan cara salah satunya untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda, namun dengan bahasa kita yang berbeda juga, dengan belajar maupun dengan belajar bahasa mereka, ataupun dengan mengikuti cara kita tersendiri. Nah, namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin banyak merasa malu terhadap bahasa Indonesia dengan mengira bahwa bahasa Indonesia hanya mau dipelajari dan digunakan di Indonesia saja. Namun nyatanya bahasa Indonesia tersebut tidak kalah menarik dibanding bahasa-bahasa lain atau bahasa lainnya. Ataupun bahasa kayak Inggris kan udah mendunia banget tuh. Nah, ternyata kita juga tidak kalah menarik di kalangan negara lain. Nah, mereka pasti akan terkejut bila mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Benarkah itu? Nah, ke depan mari kita bahas selanjutnya. Next. Selanjutnya, Yol. Nah, ternyata bukan cuma Indonesia yang menerapkan pelajaran bahasa Indonesia. Saat ini banyak bahasa Indonesia juga dipelajari di berbagai negara di dunia. Beberapa di antaranya yaitu seperti Australia, Jepang, Vietnam, dan Italia. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sehingga disinilah pentingnya bagaimana peran atau bahasa dalam berkomunikasi baik antara warga negara dalam suatu suku, daerah, hingga dalam suatu tempat. Nah, antara warga dalam suatu negara ataupun rumpunan bahasa tertentu mampu maupun warga negaranya mampu menjadi suatu alat komunikasi seperti dalam bahasa Indonesia. Mungkin dalam bahasa kita masih banyak juga yang digunakan dengan bahasa Inggris ataupun campur aduk ya. Next. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang perumusan masalah? Yang pertama, mengapa bahasa Indonesia itu diminati dalam dunia? Kemudian, apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadi bahasa yang menjadi bahasa internasional? Kemudian, bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di dalam tuan negerinya sendiri? Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Bagaimana tentang tujuan penelitian itu? Yaitu yang pertama ada menguasai keterampilan komunikasi antarpersonal. Kemudian menguasai konsep serta prinsip-prinsip yang bersifat secara ilmiah. Kemudian menggali kebudayaan dan segala aspeknya. Yang keempat, mengimplementasikan strategi komunikasi verbal maupun non-verbal yang digunakan pembelajaran asing. Nah, kemudian yang terakhir di bab pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana manfaat penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui peran bahasa Indonesia di dunia. Kemudian yang kedua,
Untuk menyadarkan pembaca agar melestarikan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa juga perlu dilestarikan. Kemudian yang ketiga, untuk menyadarkan pembaca agar peran penuh untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang internasional. Jadi tidak mengalahkan dengan bahasa-bahasa lain seperti Inggris. Mungkin suatu saat nanti kita juga menjadi bahasa yang paling internasional. Next. Kemudian bab kedua, pembahasan masalah dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Yolanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan masalah. Yang pertama, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, terutama para pelajar dan pengusaha. Yang pertama, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafal karena dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kata asing. Lalu, bahasa Indonesia itu relatif mudah beradaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan termasuk istilah Inggris yang sering beratu, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kotakasa tertentu. Terus yang kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Lalu yang ketiga, Indonesia dipandang sebagai negara. Selanjutnya, apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Seperti yang kita lihat di Australia, perlu kita ketahui bahasa Indonesia itu memang semakin diminati warga dunia, terutama di Australia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat di Australia. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajar bahasa Indonesia di sana. 187 diantaranya berada di Australia Barat, dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Lalu yang kedua ada di Jepang. Di benua Asia ini kita menemukan Jepang yang terbilang sebagai negara yang intensnya mendalami bahasa Indonesia. Di negara matahari terbit ini telah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia, salah satunya yang didirikan adalah Nihon Indonesia Gakkai dan Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang pada tahun 1969. Anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajar bahasa dan berbagai aspek Indonesia di universitas di Jepang. Lalu, apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa Indonesia? Hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional terlihat dari berbagai aspek. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya pengembangan bahasa Indonesia yang menjadi internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya kan ada beberapa kita dari anak-anak muda aja masih penggunaan bahasanya masih salah. Lalu yang kedua itu paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Mungkin kalau di kalangan anak muda itu banyak banget ya. Kadang penggunaan bahasanya dicampur Inggris, Indonesia. Terus tantangan lain dari Indonesia itu menjadi bahasa Indonesia daya tarik politik dan ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara tergantung pada seberapa besar ketergantungan negara tersebut. Seberapa besar peran bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia, misalnya menggunakan bahasa Indonesia lebih memudahkan kegiatan perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya bab 3 yaitu penutup. Next. Nah, ya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti karena dia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel setiap kata maupun perubahan kata. Akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara.
milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Sehingga bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing lain. Mereka pasti akan terkejut bila mengetahui populer bahasa Indonesia di dunia. Oleh sebab itu kita belum yuk. Nah, terus Selanjutnya ada ya, apabila lanjut. bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara tidak langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Next. Ya. Baca ada saran. Perlunya kesadaran warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lebih mengembangkan Indonesia agar dapat menjadi bahasa internasional. Ya. Terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangannya. Ya, baik. Ya, ini sudah disajikan oleh kelompok 10 ya. Tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Nah, yang perlu dipahami adalah untuk menjadi sebuah bahasa internasional itu ya seperti bahasa Arab itu bahasa internasional ya. Bahasa internasional itu ada 6 ya. Jangan terbayang hanya Inggris selalu ya. MISPAR ya, Mandarin, ya Inggris, ya Spanyol, ya Perancis, ya Arab. Ya, jadi kalau ditanya bahasa internasional ada berapa? Ada 6 yang disingkat dengan atau diakronimkan menjadi MISPAR. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia akan diangkat jadi bahasa internasional, berarti dia akan menjadi bahasa resmi ke-7 ya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu maksudnya. Jadi Inggris, Rusia, Perancis, Arab, Mandarin dan Spanyol itu bahasa internasional juga ya. Gitu. Memang kita pahami Inggris adalah yang dominan gitu ya. Walaupun di situ saya katakan bahasa internasional itu bukan hanya Inggris gitu ya. Nah, akibat bahasa Inggris ini yang menjadi dominan sehingga 5 bahasa internasional yang lain itu menjadi bayang-bayangnya gitu ya. Ibaratnya ya karena kelima yang lain ini kan tidak diwajibkan, masalahnya di situ ya. Inggris kan sementara diajarkan di banyak negara gitu ya. Nah, sehingga kalau dikatakan SDM itu relatif ya, karena memang ya kalau kita kenal ya Arab juga mungkin ya biasa, tapi dia menjadi bahasa dunia karena syarat menjadi bahasa dunia itu yang utama mayoritas ya. Jadi dipakai seperti bahasa Arab itu tidak kurang data terakhir itu 400 juta ya atau sampai 500, sementara bahasa Rusia itu 300 juta ya. 300 juta. Nah, Jepang, Jerman walaupun negara maju tidak bisa jadi bahasa internasional ya. Mengapa? Karena hanya segelintir ya. Itu pernah Jerman mengajukan ke PBB, saya lupa tahunnya, itu ada berita waktu itu ya, saya baca di koran ya, di surat kabar, Jerman mengajukan supaya bahasanya diakui PBB, tapi oleh PBB ditolak. Ya padahal kita tahu Jerman itu negara yang canggih ya, negara yang teknologi, ya, tapi ditolak oleh PBB. Jadi bukan faktornya bukan masalah SDM intinya ya, bukan artinya bukan masalah canggih atau tidaknya teknologi, tetapi yang utama dan penting adalah mayoritas digunakan, itu jumlah ya jumlah. Karena di sini yang masuk bahasa PBB itu ratusan juta yang penggunanya itu ya. Nah, itu yang utama dulu ya, bahasa itu memang banyak dipakai di mana-mana. Itu nomor 1 ya. Nah, jadi bukan masalah teknologi di sini karena Jepang dan Jerman untuk saat ini jelas sulit ya menjadi bahasa yang diakui PBB. Nah, dari yang saya kirimkan stiker di grup Anda itu data terakhir yang mengajarkan bahasa Indonesia ada 52 negara ya. Dan di sini menurut IDN Times bahasa Indonesia masuk 10 besar bahasa yang dipakai di dunia. Ya, jadi kesempatan bahasa Indonesia menjadi bahasa PBB atau bahasa resmi ke-7 atau bahasa internasional itu sangat besar. Gitu ya. Nah, kemudian belum lagi dari segi huruf ya, dibandingkan Mandarin, Arab dan Rusia, bahasa Indonesia Latin sama dengan Inggris. Tentu bisa bersaing, ya. Tapi kalau Arab apalagi simbol-simbol dan harus menghafal ribuan ya gitu. Nah, ini kelemahan bahasa Mandarin ya. Karena huruf Latin itu bagaimanapun lebih sederhana karena hanya 26 gitu ya. Ini keunggulan bahasa Latin itu huruf Latin ya dibandingkan huruf yang lain ya. Nah, itu yang perlu kita pahami
alasan mengapa bahasa Inggris menjadi internasional pertama dibandingkan 5 bahasa lain, karena juga bahasa Inggris itu dalam tanda petik lebih sederhana, ya baik dari segi huruf maupun dari segi tata bahasa dibandingkan Perancis, ya apalagi Rusia, ya termasuk Arab dan Mandarin yang mengenal nada. Inggris tidak ada nada. Ya, Inggris tidak punya pembeda jenis kelamin kata benda. Inggris tidak mengenal pembedaan untuk deklinasi kata benda seperti bahasa Rusia. Tidak ada bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi dari segi yang lain memang lebih sederhana. Dari segi ucapan pun lebih rumit bahasa Perancis ya. Karena Inggris ya itu tadi saya katakan ya. Memang ini ada pengaruhnya atau faktor-faktornya. Nah, coba untuk kelompok 10 salindianya coba Anda matikan ya salindia atau PowerPoint Anda. Nah, untuk kelompok 10 ya. Nah, silakan ya. Nah, ini saya berikan penjelasan tambahan pada Anda ya mengenai tadi sudah dijelaskan ya bahasa Indonesia itu tadi melalui stiker yang saya bagikan itu yang ada di grup itu 52 negara ya. Ada satu lagi bahasa Indonesia masuk 10 besar bahasa yang dipakai di dunia ya. Nah, 10 besar ya. Berarti kan ini jelas peluangnya sangat memungkinkan untuk menjadi bahasa PBB ya. Nah, kemudian ini yang saya ingin beritahukan tadi pada Anda. Nah, bahwa ini ya akan saya beritahukan dari sini dulu ya. Ini saya buka dari jendela dulu biar Anda tahu ya bahwa bahasa Inggris yang sekarang menjadi internasional pertama. Saya sering menyebutnya internasional pertama karena internasional bukan hanya Inggris. Ya, nah di situ disebutkan lebih dari 10.000 ya kata Inggris itu berasal dari Perancis ya. Nah, yang lainnya dari Latin gitu ya. Nah, kita lihat sebagaimana bahasa Indonesia tadi ya. Bahasa Indonesia itu Sanskerta dan Jawa kuno. Memang kalau bahasa Inggris itu serapannya bahasa yang ada di Eropa. Nah, sementara Indonesia yang kita pakai ini ya dari Asia ada ya Sanskerta, Jawa kuno ya termasuk di dalam Indonesia sendiri, belum lagi dari Belanda ya, belum bahasa Arab gitu ya. Nah, memang ini lebih beragam. Ya, tetapi yang menjadi patokan itu adalah bukan kata itu dari mana. Kalau sudah masuk kamus itu akan dianggap sebagai bahasa setempat itu. Jadi yang dihitung tuh kosakata dalam kamus. Jadi bukan asal dari mana gitu ya. Nah, ini sebagai contoh bahasa Inggris yang kita pakai ini, ya itu Anda bisa lihat kosakata Inggris ya itu 29% ya, atau kalau kita bulatkan 30% itu dari bahasa Prancis. Nah, terus 30-nya lagi dari bahasa Latin. Jadi 60% kosakata Inggris itu adalah bentukan dari Latin dan Prancis ya. Nah, lalu ada Jerman kuno ya, itu ada ya Middle English ya, Old Norse Dutch ya, itu ada 26, belum ada yang Greek ya, dari bahasa Yunani itu ilmu-ilmu tuh. Ya seperti kata-kata fisika, ya ekonomi itu apa tuh kalau dicari induknya itu bukan bahasa Inggris. Ya pasti itu atau majas-majas ya personifikasi ya, metafora ya atau sinonim homonim itu bukan bahasa Inggris itu kalau tidak Yunani Latin antara dua itu ya. Jadi Inggris pun menyerap dari kosakata Yunani atau Greek dan Latin. Nah, ya sebagaimana bahasa Indonesia pun menyerap itu ya. Jadi bahasa-bahasa yang ada dalam keilmuan Inggris itu kalau tidak dari Yunani Latin ya. Nah, banyak sekali kosakata yang berkaitan yang diambil oleh bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Prancis ya. Yaitu ada yang berkaitan dengan orang ya, kemudian negara, ya, pengadilan ya, kebangsaan dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh ya. Mengetahui kosakata Prancis itu akan membantu kita untuk mempelajari bahasa Inggris gitu ya. Karena ada sepertiga ya kosakata Inggris itu yang memang berasal dari bahasa Prancis ya. Ya oncle, uncle ya. Kemudian chocolat ya, coklat ya. Oton ya. Terus ada hotel ya, kata restoran tuh restoran tuh Prancis ya, dongse ya, dance ya, dinner ya, visit ya, étudier ya. Nah, itu dia kan itu étudiant ya kalau bahasa Prancisnya ya, siswa ya, je suis étudiant, saya siswa. Nah, itu dari bahasa Prancis. Itu musik ya, anglais ya, English sendiri dari kata anglais ya. Terus elephant ya, gajah. Nah, ini contoh dari kata cafe ya, cafe itu kan Prancis ya. Terus ada chef ya, itu juga bahasa. Jadi kalau Anda menyaksikan Master Chef itu bukan bahasa Inggris ya, master itu Latin, chef itu Prancis ya.
Kemudian jurnalis itu juga bahasa Prancis ya, entrepreneur itu juga bahasa Prancis ya. Nah itu kalau termasuk kata double itu dari kata double ya, artinya double. Nah jadilah double ya. Terus table meja jadilah table gitu ya. Nah bahasa Inggris tidak mengubah tulisan, tapi dia mengubah ucapan. Yang tadinya double menjadi double, yang tadinya table menjadi table. Nah itu contoh. Itu namanya adaptasi ya. Nah, kalau chef tetap pada ucapannya, jurnalis juga, itu diantaranya ya. Nah, banyak ya kosakata. Jadi makanya ada center pusat, ada yang center, ada yang center. Nah, kalau yang British itu yang centre, karena itu pengaruh Prancis dari centre. Nah, kalau yang Amerika menjadi center, karena Inggris Amerika itu sudah mulai menghilangkan unsur Prancis, tapi Inggris British masih memegang kaidah masih terpengaruh oleh Prancis. Itu perbedaan pokoknya antara Inggris British dan Inggris Amerika gitu ya. Makanya kalau dalam Inggris British cek itu tulisannya pakai QUE. Ya. Nah, bahasa Amerika Inggris CHECK gitu ya. Terus antre kalau bahasa Indonesia antre dari kata indere bahasa Belanda. Nah, Inggris Q itu dari Prancis ke. Kemudian ada stand in line dalam bahasa American English, misalnya begitu ya. Nah, jadi pengaruh Prancis itu dalam Inggris Amerika sudah mulai hilang. Tapi Inggris British masih ada pengaruh bahasa Prancis gitu ya. Nah, itu jadi kata musik itu Prancis itu ya pakai ki. Ini artinya peradaban Prancis sebenarnya lebih tinggi dari Inggris. Gitu ya. Jadi secara bahasa, gengsi bahasa Prancis ini lebih bergengsi daripada bahasa Inggris awalnya. Karena kalau Anda membaca sejarah, para bangsawan Inggris di istana itu mereka berbicara Prancis. Ya, mereka bangga dengan bahasa Prancis pada saat itu. Nah, sehingga kosakata Prancis banyak masuk ke bahasa Inggris itu ya. Nah, bahasa Inggris yang dipakai sekarang internasional itu dulunya dipakai oleh rakyat biasa ya, tetapi bahasa Prancis itu dipakai oleh para bangsawan Inggris. Itu. Sehingga kalau kita lihat moto Inggris itu Dieu et mon droit ya. Dieu et mon droit itu kan bahasa Prancis ya. God and my right. Moto negara Inggris ya itu menggunakan Prancis ya. Ya Dieu et mon droit itu ya. Nah, jadi mereka menganggap ini lebih tinggi gitu ya. Sehingga kalau orang Inggris ingin mencari semboyan, ya mereka akan mencari yang berbahasa Prancis. Harusnya begitu, seperti Indonesia mencari yang Sanskerta itu ya untuk membedakan gitu ya. Nah, jadi ini sebagai contoh sama dengan yang ada di Indonesia, pada hakikatnya kita Sanskerta, kalau Inggris itu lebih ke bahasa Prancis gitu ya. Nah, itu banyak kosakatanya ya, seperti biro itu kan ya, bureau, biro itu office sebetulnya ya. Nah, kalau kita makan ada à la carte. Nah, itu kan dari bahasa Prancis juga ya. Banyak lain. Ini ada kata money ya, itu dari kata money. Tapi Prancis tidak pakai money lagi, dia pakai argent ya. Nah, ada kata battle dari kata bouteille. Ya, montagne jadi mountain gitu ya. Nah, histoire itu menjadi history gitu. Itu dari kata histoire. Hanya kalau history itu kalau sejarah history itu menjadi kalau kita bercanda jadi ceritanya. Jadi ada my story, ada history gitu ya. Padahal itu dari kata histoire. Menjadilah history ya. Chamber ya, chambre ya. Jadi garden dari kata jardin. Ya, jardin jadi garden ya. Itu beef dari kata beef ya, bisiklet jadilah bicycle gitu ya. Banyak sekali ya kalau Anda baca di sini ya. Itu serapan dari bahasa Prancis ya gitu. Termasuk demande ya dari demand ya, demande itu Prancis juga itu ya. Nah, itu Anda bisa baca sendiri itu ya. Ada kata mutong ya, pork ya, itu semuanya ya. Terus ada attorney ya, jail ya, parlement ya. Jadi dari kata parler. Ya, jadi parlemen di Inggris itu dari kata parler berbicara. Nah, orang di parlemen itu kan ngomong kerjaannya. Ya, dari kata parler ya. Nah, soudier jadi soldier ya gitu. Nah, jus bahasa Indonesia itu dari Prancis, JUS. Tapi dibaca jus. Makanya kalau jus jeruk bahasa Indonesia bahasa Prancis kan jus d'orange. Ya, jus d'orange itu adalah sari jeruk kalau di Indonesia kan. Nah, Inggris jus jadi juice. Nah, itu dari bahasa Prancis JUS ya. Nah, jus ya dibaca jus. Sosis itu juga dari Prancis, bahasa Prancis bukan bahasa Inggris. Ya, kemudian Inggris menyesuaikan itu ya, sosis gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya bahasa kosakata Prancis yang memang diserap ke bahasa Inggris. Nah, kemudian dalam ya perkembangan waktu ya tadi sehingga sekarang
yang tadinya itu awalnya dari bahasa seperti people ya, peuple ya, itu juga nation ya, nation gitu ya, conversation jadi conversation, banyak. Nah itu karena itu sudah masuk kamus Inggris, nah dia menjadi bahasa Inggris gitu ya. Nah baik, sekarang kalau kita lihat di sini ya, ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan pada Anda ya di sini. Nah ada jumlah. Nah hanya yang patut dipertanyakan apabila Pak Anies Baswedan pernah mengatakan jumlah kosakata Inggris 1 juta, ya. Nah, ya Arab mengatakan bahkan ini lebih parah lagi, 12 juta. Nah, saya berpikir apa ya sebanyak itu ya kosakata. Sementara memang kosakata itu kan hilang berganti dan tumbuh ya. Maksudnya ketika jarang digunakan, maka akan berganti dengan kosakata lain. Tapi itu tersimpan dalam kamus misalnya, ya. Nah, sementara bahasa Perancis dan Rusia ini lebih logis. 150, 130. Ya, jadi kalau ada yang 1 jutaan atau jutaan, ya apalagi bahasa Arab nih ya, saya aneh saja sampai 12 juta. Ini bagaimana ini gitu ya kan? Nah, apa iya ini benar gitu kalau pertanyaan saya, karena kanji ya sebagai patokan saya ya yang tidak mempunyai alfabet, ya dia harus menghafal. Nah, itu kan jumlah karakter Mandarin itu kan sekitar 100.000 ya. Nah, 100.000 ini sudah banyak untuk sebuah bahasa. Artinya jumlah ratusan ribu, 120, 130 itu sudah banyak, gitu ya. Nah, karena linguis ya atau ahli bahasa itu menyatakan manusia itu tidak kurang menggunakan kosakata harian itu antara 3.000 sampai 5.000 kata, itu sudah luar biasa bagus. Ya, jadi tidak perlu sampai ratusan ribu. Ya, antara 3.000, 4.000, 5.000. Jadi kalau orang bisa tahu 10.000 kosakata itu luar biasa, ya. Gitu. Nah, jadi tapi kalau sampai jutaan itu bagaimana gitu isinya ya? Masa karakter Mandarin saya sudah sekian ratus ribu ini sudah lebih dari cukup untuk segala macam. Ya, ini karakter Mandarin ya. Jadi saya patokan itu. Nah, bahasa Indonesia saat ini kamusnya memuat tidak kurang 120 ribuan. Gitu ya, 120 ribuan ya. Nah, artinya kan ini jumlah yang sudah cukup banyak. Mau ngambil dari bahasa manapun kalau sudah dalam kamus itu bahasa setempat. Itu patokannya bukan dari mana asalnya, tapi kalau masuk kamus besar bahasa Indonesia itu menjadi bahasanya. Ya, termasuk tadi double Prancis masuk double itu sudah jadi bahasa Inggris. Walaupun itu asal kosakata Prancis misalnya ya. Nah, jadi bahasa Mandarin bisa menjadi bahasa internasional, bahasa Indonesia pun harusnya bisa karena jumlah kosakatanya sudah banyak yang ada di dalam kamus gitu ya. Nah, itu. Maka permasalahan jumlah kosakata tidak pernah menjadi hal yang dipermasalahkan intinya ya. Jadi karena memang jumlahnya sudah banyak di dalam kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi untuk bisa berbicara itu 3.000-an aja sudah lebih dari cukup sebetulnya. Apalagi bisa sampai 5.000 itu keren sekali ya. Nah, kamus bahasa Indonesia sekitar sudah 120.000. Kemudian tadi sudah saya jelaskan pada hakikatnya tidak ada bahasa yang muncul tanpa pengaruh bahasa lain. Ya. Nah, sebagai contoh bahasa Arab. Bahasa Arab itu terpengaruh atau ada unsur bahasa Ibrani. Jadi mereka yang bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Arab. Kecenderungannya lebih mudah. Nah, orang yang bisa bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani lebih mudah gitu. Dibanding yang tidak memiliki latar belakang itu maksudnya. Ya. Nah, jadi di Israel dulu bahasa resminya 2, Ibrani dan Arab. Ya. Saya kan ikuti perkembangan juga. Nah, tetapi saat ini bahasa Arab sudah tidak lagi dijadikan resmi, walaupun tetap digunakan, tapi Ibrani menjadi bahasa resmi. Nah, memang kedua bahasa itu ada kemiripan, dan memang saya pernah mempelajari bahasa Ibrani 2 semester, ya, Alef, Dalet, Gimel gitu ya. Nah, itu memang cenderung kalau bisa menguasai itu, nah itu bisa menguasai bahasa Arab, pun sebaliknya. Nah, intinya, sebenarnya kalau tanya, Pak, bahasa yang paling sulit apa? Ya, ada yang mengatakan ya Rusia atau mungkin Mandarin, tapi itu relatif semua. Maksudnya ya, kalau bagi orang Inggrisnya, begitupun sebaliknya dibandingkan orang Inggris belajar Mandarin itu lebih berat ya karena Jepang dengan Cina itu ya hurufnya walaupun ada hiragana katakana tapi paling tidak orang Jepang mengenal huruf Mandarin, setidaknya itu maksudnya. Nah, termasuk Melayu, Malaysia, Indonesia. Nah, tentu yang sudah punya dasar Melayu Malaysia belajar Indonesia akan lebih mudah gitu ya, dibanding yang memang tidak ada misalnya. Ini sama pengaruh begitu ya. Nah, Spanyol, Prancis itu ada kemiripan gitu ya, Spanyol, Prancis ya. Nah, tapi itu tadi sehingga kalau ditanya yang paling sulit ya jadi relatif sebetulnya. Nah, mana yang lebih dekat bahasanya itu ya akan ada kemudahan. Nah, itu dalam bahasa namanya transfer positif.
Ya, kalau yang transfer negatif itu namanya interferensi. Nah, itu kalau di dalam teori bahasa. Jadi ketika orang belajar bahasa banyak transfer positifnya, maka penguasanya menjadi lebih mudah. Tapi kalau banyak transfer negatifnya, tentu butuh waktu yang lebih lama. Nah, itu aja. Ya, bukan tidak bisa, tetapi lebih lama. Nah, jadi orang Inggris belajar Mandarin, transfer negatifnya di mana? Ya, hurufnya. Gitu ya. Itu transfer negatif. Karena apa? Dia harus belajar kanji dulu. Sebelum ya sebenarnya bisa juga sih orang bisa bicara tanpa nulis, bisa. Ya mungkin dulunya manusia kan begitu, tulisan kan belakangan ya. Nah, tetapi juga tidak ada salah yang belajar menulis misalnya, tapi itu juga transfer negatif itu sudah. Kalau orang Inggris ingin belajar Mandarin, begitu pula sebaliknya. Nah, lain dengan Jepang belajar Mandarin. Nah, ya. Nah, kalau orang Inggris ingin belajar Perancis, itu sudah transfer positif hurufnya karena Perancis Inggris menggunakan Latin. Nah, itu. Jadi dalam ilmu bahasa ada teori-teori seperti itu untuk pengajaran bahasa asing. Nah, jadi ketika banyak transfer positif, tentu bahasa yang ingin dikuasai lebih cepat dibandingkan kalau banyak transfer negatif. Nah, transfer negatif ini disebut dengan interferensi. Itu. Nah, sehingga ketika ditanya mana yang lebih susah sebuah bahasa, ya kembali lagi kedekatan dia pada bahasa itu seperti apa, gitu ya. Nah, meskipun memang ada peringkatnya, saya pernah baca juga, ya bahasa Indonesia itu dikategorikan sulit kalau sudah imbuhan, ya karena kalau sudah diberi imbuhan bisa mengubah jenis kata. Misalnya kata lari, lari itu kan kata kerja. Tapi kalau pelarian itu menjadi kata benda, itu artinya buron. Orangnya tidak lari, orangnya ada di samping, dia cerita, wah sekarang saya jadi pelarian, tapi dia tidak lari. Ya kan, apalagi kalau dilarikan. Nah, dia nggak lari tuh, dia tidak lari, tapi orang membawa, dilarikan ke rumah sakit. Padahal dari kata dasar lari. Nah, lari ketika menjadi dilarikan dan menjadi pelarian, nah itu menjadi berbeda artinya. Itu kesulitan bahasa Indonesia kalau sudah diberikan imbuhan gitu ya. Nah, tapi kalau kata dasar memang cepat. Nah, ini yang perlu dipahami ya oleh Anda juga ya terkait bahwa bahasa yang sulit dan sulit, sangat sulit ataupun tidak sulit ya itu tadi ya tergantung tadi ya seberapa dekat dengan bahasa orang yang itu yang ingin dia pelajari ya. Nah, baik, ini contoh-contoh yang tadi ya berasal dari bahasa Inggris ya. Ini British English dan American English ya. Ini ibarat Indonesia Malaysia sebetulnya ya kalau pernah saya jelaskan pada Anda ya. Nah, jadi suatu saat mungkin American English bisa tidak Pak akan dalam tanda petik menggilas British English, artinya bisa meniadakan dalam arti British English akan tergantikan oleh Amerika ya mungkin saja kalau British English tidak mempertahankan kode etik kosakata bahasanya ya kan. Nah, itu harus dipertahankan itu. Ya walaupun sama-sama bahasa Inggris gitu ya kan. Nah, tapi kan British English ada perbedaannya. Ya, belum lagi Australia. Nah, itu juga punya ya. Jadi jangankan tempat yang jauh, yang dekat saja Indonesia dan Malaysia bisa berbeda kosakata itu walaupun saling memahami. Nah, itu ya apalagi Amerika dengan Inggris yang tempatnya cukup jauh ya. Tentu dalam perkembangannya nanti bisa akan ada perbedaan-perbedaan yang lama-lama bisa signifikan, bisa jadi itu ya kan. 50, 100 tahun bahkan 150 tahun kemudian misalnya ya. Nah, ini perbedaannya ya yang mungkin ini bisa Anda cari juga sih banyak sih sebetulnya ya. Nah, baik ya. Jadi sebagai bahasa PBB ya ini sebagai penyampaian terakhir tadi bahasa Indonesia dipelajari dimanapun di dunia itu memang hal yang menggembirakan. Sebenarnya saya punya contoh-contohnya ada ya, tapi itu nanti mungkin diberikan entah minggu depan atau minggu depannya lagi lah bisa ya. Nah, sebagai bahasa PBB sebetulnya dari 7 syarat, hanya syarat ke-7 yang Indonesia tidak mampu memenuhi. 1 sampai 6 bisa sebetulnya. Ekonomi ya Indonesia termasuk G20, terus pertahanan keamanan Indonesia termasuk aman ya. Militernya termasuk ya cukup disegani lah saya katakan di dunia. Terus dari segi yang lainnya itu penuh bisa ya memenuhi ya. Ekonomi terus dari segi politik ya Indonesia juga mapan. Nah, dalam arti dalam negeri cenderung stabil gitu ya. Nah, itu kan dilihat ya. Nah, tapi dari segi yang ke-7 ini Indonesia belum. Ini yang disayangkan ya. Yaitu masih rasa percaya diri pada kemampuan bahasanya belum. Nah, kalau kita ke negara-negara yang menggunakan bahasa PBB ini ya Spanyol, Arab ya, terus Rusia. Nah, itu berarti di wilayah mereka itu tulisan-tulisan itu menggunakan bahasa setempat. Ya, jadi kalau Anda ke Rusia, ya tulisan nama gedung ataupun dalam tulisan Rusia. Kalau Anda ke Spanyol, berarti nama-nama jalan, tempat, dan tempat apapun di Spanyol harus dituliskan dalam bahasa Spanyol. Gitu. Nah, harusnya di Indonesia, harusnya ini menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kota Kuningan, harusnya begitu. Ya. Nah, walaupun mau dijelaskan dalam bahasa apapun, silakan. Gitu.
Ya, baik ya, itu setidaknya penyampaian saya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan ya. Jangan lupa presensi untuk diisi ya, presensi gitu ya. Nah, presensi diisi ya. Ini masih ya. Nanti saya siapkan juga untuk apa namanya kuisnya ya. Mudah-mudahan ini bisa sekarang ya. Itu kalau mau ada yang ditanyakan ya saya persilakan ya tentang ini. Jadi yang terakhir ini adalah ini ya, kondisi sosiologis terkini ya. Jadi banyak penamaan dalam bahasa asing gitu ya. Ya di tempat saya yang dekat aja adalah Greenfield. Padahal kita tidak ada di New York. Ya padahal penamaan dalam bahasa Indonesia itu sudah bagus ya. Contoh Taman Anggrek ya, itu kan bahasa Indonesia. Kemudian Pantai Indah Kapuk itu juga bahasa Indonesia ya, dan Pondok Indah. Jadi penamaan Indonesia yang kita dengar seperti Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, Taman Anggrek tidak mengurangi gengsi juga. Ya, tetap saja ke Taman Anggrek tetap aja mahal harga-harganya. Walaupun itu tertulis dalam bahasa Indonesia. Pondok Indah tetap aja rumahnya selangit harganya, miliaran. Walaupun Pondok Indah itu kosakata Indonesia. Gitu, ya kan? Kan tidak terus mentang-mentang Pondok Indah terus turun harganya jadi jutaan, beda. Kan gitu ya. Nah, Pantai Indah Kapuk bagus-bagus rumahnya, walaupun Pantai Indah Kapuk itu kosakata Indonesia. Nah, yang sulit apa Pak? Mengubah pola pikir atau mindset ya, bahwa bahasa Indonesia itu sama kerennya dengan bahasa asing lain, seperti Perancis ya sekeren Inggris, seperti Jepang juga sekeren Inggris. Nah, itu bagi orang Jepang sudah sama itu bagi mereka. Nah, hanya untuk Indonesia ya memang ini beratnya di situ. Ya, Malaysia pun yang sekarang kita anggap maju ya ternyata juga kalah dengan bahasanya gitu ya. Mereka tidak memandang bahasa Melayu lebih keren atau paling tidak sekeren Inggris, tidak juga orang Malaysia gitu ya. Nah ini ya, jadi saya katakan memang mentalitas ya bangsa jajahan ini agak berat ya untuk bisa membuat apa sama derajat ibaratnya begitu. Bahasa saya sama dengan Anda begitu ya. Memang tapi inilah ya untuk mengubah apa mental yaitu butuh waktu lama. Jadi yang disebut dengan revolusi mental itu tidak bisa, ya adanya evolusi, ya sesuatu yang perubahannya itu butuh waktu lama. Baik ya, nah ini kosakata Indonesia tadi sudah saya beri contoh ya, seperti MRT Moda Raya Terpadu gitu ya. Nah ini seperti kalau Anda mungkin ke negara-negara yang bukan Inggris, mereka juga menggunakan kosakata itu ya. Di Rusia harus kosakata Rusia, di Perancis harus kosakata Perancis gitu ya kan. Nah hari bebas kendaraan harus lebih tepat memang hari tanpa kendaraan gitu ya. Nah kalau saya mengkritisi Car Free Day ini secara jelas ini hanya mobil. Ya karena motor itu bukan car. Nah, berarti kalau disebut Car Free Day Anda membawa motor boleh masuk harusnya. Karena hanya mobil yang tidak boleh. Kan gitu ya. Nah, ini juga penggunaan yang tidak tepat. Mengapa motor dilarang? Padahal ini car. Nah, ini itu diantaranya, ya kan? Itu bisa dikritisi itu, ya. Nah, terus khusus busway. Sekarang juga diubah jadi khusus Transjakarta. Harusnya mengapa tidak dari dulu? Padahal kan mengerti kalau ini hanya Transjakarta. Kenapa diberi busway? Ini juga tidak benar ini, gitu ya. Nah, jadi apa? Ya pejabat sebenarnya bukan orang bodoh ya. Kita tahu mereka itu orang pintar-pintar. Padahal mereka tahu kalau tuh yang lewat hanya Transjakarta. Kenapa tidak sejak dulu khusus Transjakarta? Kan jelas, gitu ya. Daripada khusus jalur bus. Maksudnya apa jalur bus gitu ya? Padahal kan yang lewat tuh busnya gitu ya. Nah, ini sebagai tadi sudah Taman Anggrek, ya Pondok Indah, ya Pantai Indah Kapuk. Kan tidak perlu kita ubah menjadi Kapuk's Beautiful Beach, tidak perlu. Atau Label Plage de Kapuk dalam bahasa Prancis, tidak perlu. Toh dengan bahasa Indonesia juga sudah bagus dan ini tidak mengubah gengsi gitu ya. Itu ya berapa hal. Kelapa Gading. Sekarang kalau Kelapa Gading di Inggris kan jadi Ivory Coconut Mall. Nah, kan jadi aneh. Ya Ivory Coconut Mall. Nah, ini juga ya. Baik ya. Itu yang disampaikan. Kalau udah namanya bahasa Indonesia di Inggris kan juga aneh. Nah, kalau sudah Inggris di Indonesia kan juga jadi aneh gitu ya. Karena bahasa itu tergantung kebiasaan gitu ya. Nah, itu jadi pesan kepala badan ya supaya jangan rendah diri ya untuk berbahasa Indonesia. Tapi ini memang agak sulit ya di negara kita. Satu, ya masih banyak sekolah internasional yang menggunakan pengantar bahasa asing, ya, karena dianggap lebih bergengsi tentunya. Ya kecuali kalau itu sudah ditiadakan, nah, bahasa Indonesia pasti akan naik. Yang kedua, bekerja. Nah, ya bekerja pun kita masih ya diutamakan yang berbahasa asing ya. Padahal kalau kita mungkin ke Jepang, ya orang Jepang cukup dengan bahasa Jepang. Nah, orang Inggris di Inggris juga kerja cukup dengan bahasa Inggris, gitu ya. Walaupun mungkin harus diuji juga Inggrisnya, tetapi dia tidak perlu menggunakan bahasa Jepang di Inggris. Atau orang Inggris kerja di Inggris pakai bahasa Mandarin, tidak perlu, cukup dengan Mandarin bahasa Inggrisnya. Nah, begitu pula di Cina, ya orang Cina di Cina sana ya orang yang mau kerja cukup bahasa Mandarin, tidak perlu menggunakan bahasa Inggris atau Perancis. Nah, itu. Nah, ini menjadi masalah
kompleks di negara kita, ya. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa derajat bahasa Indonesia ini menjadi ada kesan terancam ya karena adanya bahasa-bahasa asing yang digunakan di lembaga pendidikan dan di pekerjaan gitu ya, bukan bahasa gaul, bukan. Ya, bahasa gaul itu tidak ada apa-apanya. Karena bahasa gaul itu menginduk ke bahasa resmi. Ya, kalau tidak ada bahasa induk ya tidak ada bahasa gaul ya. Gitu. Bahasa gaul itu kan diotak-atik ya dari bahasa ini. Nah, itu. Dan pencampuran tadi yang sudah disebutkan di awal itu bukan hanya di Indonesia dan itu bukan terjadi hanya saat ini. Memang sejak dulu sudah ada ya. Dulu bedanya hanya bahasa Belanda gitu aja ya. Sekarang lebih ke bahasa Inggris. Dulu brur ya, dulu brur, sekarang jadi bro gitu ya kan. Karena bahasa Belanda kan brur ya. Nah, itu, ses sekarang mungkin jadi sis gitu saja bedanya. Ya, nah, ini sekaligus pengetahuan bahasa untuk Anda juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan saya rasa ini cukup ya untuk pagi ini ya. Dan nanti saya siapkan dulu kuisnya dan nanti saya umumkan di saya siapkan di ini grup ya, saya umumkan di grup. Ya, baik saya akhiri saja ya kalau tidak ada pertanyaan dan jangan lupa presensi untuk tadi ya, nanti ketua kelas saya ini sudah selesai nih ya presensinya tinggal saya rekap ya. Ya terima kasih sampai jumpa minggu depan ya. Berarti minggu depan ini 11-12 ya, kelompok terakhir ya. Minggu depan 11-12. Ya, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian Anda, atensi Anda, perhatian. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.